masjid itu yang didirikan oleh travel ya, yakni ke Hudaybiyah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa semoga perjalanan ini memperoleh perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-burra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa fi anna wa'dah. Allahumma anta sahibu fi safarina wal khalifatu fi ahlina. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munkalabi bil mali wal ahli wal waladi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di siang yang cerah, di siang yang terik ini ya, kita akan mencoba menziarahi tempat-tempat yang menjadi kunjungan juga jamaah umroh. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita bisa masuk kira-kira sebenarnya kita dapat program ya, itu ada museum, tapi kita tanya ya, mudah-mudahan ini karena ini hari Jumat memang suasananya dia hari libur ya, makanya, tapi mudah-mudahan dia masih tetap buka atau bagaimana nanti kita lihat. Namun ya, yang terpenting bagi kita itu nanti adalah tempat mikot yang salah satu menjadi tempat mikotnya penduduk kota Mekah.
yaitu Hudaybiyah. Nah, di samping kita mikot di Hudaybiyah, ya, ada juga nanti dibawa ke suatu tempat, salah satu kegiatan, ya, turun temurun orang-orang Mekah zaman dulu. Ya. Orang Mekah zaman dulu, dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang itu masih menjalankan yang namanya, ya, peternak, ya, dari peternak kambing, domba sampai peternak onta. Bahkan, ya, setiap tahun ternak onta sama ternak kambing itu tidak mencukupi untuk kebutuhan musim haji. Bahkan domba, kambing-kambing, ya, yang dibutuhkan waktu musim haji itu ditambahin, diimpor, ya, diimpor dari luar, biasanya dari Sudan biasanya. Ya. Oleh karena itu nanti, nah, ibu sama bapak, ya, dikasih kesempatan untuk bisa berfoto, ya, kemudian bisa juga mencicipi, bahkan sama peternaknya nanti diperahkan susu onta. Ada yang mau minum susu onta enggak? Ya, silakan nanti, ya, yang mau, ya, bisa turun, ya, kemudian, ya, sama pihak peternak onta itu diminta bayaran, ya. Silakan yang mau mencicipi bayar 5 real, ya, nanti kasih 1 botol, ya, sama peternak, ya, biar tidak merasa penasaran dengan susu onta. Silakan, ya. Terus kemudian yang selanjutnya itu ketika kita akan balik ke hotel, ya, ataupun nanti barangkali mau ke Masjidil Haram, ya, kita melakukan mikot di Hudaybiyah. Oleh karena itu nanti ibu dan bapak, ya, bagi yang mikot, ya, nanti apakah turun di Masjidil Haram atau turun di hotel, nanti kita rembuk bersama. Ya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, ya, kota Makkah memang suhunya sangat panas, ya, karena di Saudi Arabia umumnya itu suhunya memang, ya, musimnya 2 musim, musim panas sama musim dingin. Ketika musim panas, ya, maka suhu yang ekstrimnya itu di bulan Juli sama bulan Agustus, ya, yang ekstrimnya itu bisa di atas 50 derajat. Ya, saya sendiri pernah merasakan 52 sampai 53. Ya. Nah, karena masih belum puncaknya, dia masih sedikit, ya, mau meningkat ke atas, ya. Mungkin sekarang taksiran, ya, antara 45, 47, 48, masih di bawah 50. Nah, begitu puncak panasnya nanti, ya, bulan Juli sama Agustus, ya, panas-panasnya itu baru kormanya panen. Makanya orang-orang yang, ya, pengusaha pertanian itu panen semua korma, matang dia, masak dia, ya. Tapi subhanallah, ya, korma-korma yang dipanen itu orang-orang Arab ini subhanallah dia kumpulkan semua. Kadang-kadang, ya, korma-korma yang paling enak terasa, ya, saya sendiri
biasanya keluar pada bulan puasa dia itu. Ya. Tapi nanti ya, ketika nanti bulan Juli baru dia muncul, ya. Nah, tapi sekarang kalau muncul sekarang masih kuning-kuning, belum begitu matang, masih kental dia, ya. Kemudian ya, dikonsumsi sama pemerintah, sama masyarakatnya, ya. Dan masyarakatnya sudah terbiasa, ya. Sudah terbiasa dengan konsumsi kurma. Bahkan zaman dulu sekali, kira-kira 100 tahun yang silam, ya, zamannya Malik Faisal kalau tidak salah, raja, ya, tahun-tahun 70-an tahun yang silam, Saudi Arabia pernah diboikot sama dunia internasional, terutama sama dunia Eropa, ya, sama Amerika waktu itu. Ingat saya ceritanya, dan ingat saya tersebar berita di tengah-tengah masyarakat, ya. Arab Saudi diboikot sama pemerintah Eropa, ya, sehingga dunia internasional mengecilkan Saudi Arabia, ya, terutama Eropa. Ya, semua kebutuhan itu tidak boleh masuk, pokok tidak boleh masuk ke negara Saudi. Tapi dengan bijaksana Saudi bilang, silakan. Kami sudah terbiasa hidup di terik matahari gurun panas yang begini itu. Kami sudah terbiasa hidup dengan dua, dia bilang. Dengan dua macam kebutuhan. Apa itu? Kami sudah terbiasa hidup dengan korma dan air zam-zam. Kami sudah terbiasa hidup dengan korma dan air, dan ternyata benar. Ya, Arab Saudi mampu bertahan dari cengkraman boikot dunia luar yang tidak mau sama Saudi Arabia. Tetapi dia bilang, ingat, ya, kami juga akan boikot, ya, Eropa waktu itu, ya. Maka diboikotlah kebutuhan minyaknya. Waktu itu Saudi Arabia sudah lagi-lagi ya, lagi-lagi banyak, ya, penemuan minyaknya. Maka diboikotlah minyaknya, ya, ke dunia luar, terutama Eropa, terutama Amerika. Apa yang terjadi, Ibu dan Bapak? Ya, Saudi Arabia sudah terbiasa dengan hidup, ya, kebutuhan yang sangat menyakitkan dengan terik matahari panas, dan terbiasa hidup dengan air zam-zam dan kurma, bisa hidup, ya. Ternyata dunia luar tidak terbiasa, ya, tidak bisa hidup tanpa kebutuhan minyaknya. Ternyata perekonomian di Eropa terutama yang memboikotnya itu tidak bisa, ya, tidak bisa hidup tanpa minyak. Akhirnya apa, Ibu dan Bapak? Akhirnya dunia Eropa kemudian mengaku, ya, berhenti memboikot Saudi Arabia. Kemudian sampai dengan hari ini sekarang, ya, Saudi Arabia selalu menjadi partner dunia luar. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita ketahui, ya, bahwa Arab Saudi ini sangat luar biasa, ya, yang walaupun sekali lagi alamnya tandus. Coba bayangkan,
alamnya tandus, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Coba bayangkan ibu dan bapak. Asal ibu tahu, bapak tahu, kenapa tanaman-tanaman yang di dalam kota ini bisa tumbuh, ya, seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah air yang subur seperti di Indonesia. Ya. Karena ini coba lihat di tengah-tengah, perhatikan ibu dan bapak, tanam-tanaman ini, pohon-pohonan bisa hidup di sini. Ya, aslinya di sebelah kanan kita ini bebatuan, perbukitan, ya. Nah, karena apa? Karena tanahnya untuk menghidupkan tanaman itu diambil dari negara Thailand, ya. Diambil dari negara Thailand, kemudian ya diberikan perairan, ya. Kemudian airnya diairi dari taman kota, ya. Dan itu di bawahnya itu ada selang, ya. Nah, sehingga bisa memungkinkan untuk hidup walaupun di terik matahari yang panas. Ya. Nah, namun pada hakikatnya, pada dasarnya, ya, Arab Saudi ini gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman, ya, seperti kita lihat kanan kiri. Namun karena penduduknya yang sangat luar biasa, ya, tentang keyakinannya kepada Allah, ya, kemudian beramal sesuai, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan berkah. Coba lihat di sebelah kanan kita ini, salah satunya ini ibu dan bapak, coba lihat di sebelah kanan kita ini perusahaan bus yang nganggur, ya, nganggur selama 11 bulan, kira-kira seperti itu, ya. Nanti waktu musim haji biasanya dia beroperasi, ya. Ya. Karena tanah Arab terutama Makkah ini mempunyai banyak kelebihan dan keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya luar biasa. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Kata Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya yaitu Rasulullah Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Coba bayangkan, Allah berikan tempat ini tempat yang berkah, ya, yang kami berkahi sekelilingnya. Jadi, ya, mereka-mereka yang tinggal di tanah Mekah ini mendapat kecipratan, ya, kecipratan tanah haram yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab ini hidupnya santai. Kenapa saya bilang hidupnya santai? Tidak terlalu ambisius dia mencari duit, mencari uang, ya. Sebagai jadi contoh, rata-rata perusahaan-perusahaan gede ini ibu dan bapak, ya, yang punya ribuan kendaraan armada, itu rata-rata bekerja mereka hanya sekali dalam setahun. Bekerja waktu musim haji. Ternyata bekerja di musim haji saja, ya, mampu kita, ya, hidup selama 11 bulan ketika kita tidak bekerja. Sebulan kita bekerja di musim haji saja mampu memberikan kehidupan kebutuhan kita yang tadinya tidak bekerja selama 11 bulan. Bahkan, ya, ada lebihnya. Makanya kendaraan-kendaraan yang tadi tidak beroperasi itu dikandangin sama pemiliknya. Nanti di waktu musim haji mulai beroperasi, ya. Apalagi kalau
dia beroperasi di luar di bulan musim haji, tambah beruntung lagi gedenya. Ya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu ya kelebihan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.